Seorang tukang cukur keliling hilang selama 8 tahun. Lalu tiba-tiba muncul, masih dengan gerobaknya, seolah baru kerja sehari. Apa yang terjadi sebenarnya? Langsung simak ceritanya. Pak Marwan, tukang cukur keliling yang udah puluhan tahun narik gerobak cukurnya dari kampung ke kampung. Pagi itu mulai narik gerobaknya dari subuh. Udara dingin lereng Gunung Ungaran bikin tangannya kaku, tapi semangat nyari rejeki tetap nggak luntur. Biasanya dia keliling di sekitaran pasar dan terminal, tapi entah kenapa hari itu dia pengen coba arah timur. Jalanan sepi, cuma suara burung hutan dan desiran angin yang nemenin. Pas sampai di pertigaan kecil dekat pohon randu besar yang udah tua banget, ada seorang pemuda berdiri di pinggir jalan. Bajunya rapi banget, putih bersih, tapi mukanya pucat dan matanya sayu. Pak, kalau sempat ikut saya ya. Di kampung kami lagi butuh tukang cukur. Katanya pelan tapi sopan. Pak Marwan awalnya ragu. Tapi karena sepi pelanggan dari tadi pagi, dia pikir nggak ada salahnya. Dia pun ngikutin si pemuda masuk ke jalan setapak kecil. Jalannya sempit, cuma bisa dilewati 2 orang. Herannya, makin masuk ke dalam, suasananya makin sunyi. Tapi udara di situ sejuk banget, dan anehnya, gerobak cukurnya terasa ringan ditarik. Setelah jalan sekitar 15 menit, muncullah perkampungan kecil. Rumah-rumahnya dari kayu jati, rapi berjajar, halaman bersih, dan orang-orang di sana pakai pakaian tradisional, sopan dan ramah. Silakan istirahat sebentar, Pak. Pendopo sudah disiapkan buat tempat sampean kerja hari ini. Pak Marwan heran. Dia belum pernah dengar kampung ini sebelumnya. Padahal dia udah keliling hampir semua desa di lereng gunung. Tapi karena disambut baik, dia pun mengangguk dan tersenyum. Tanpa sadar, dia udah masuk ke kampung yang gak ada di peta manapun. Hari itu, dari pagi sampai menjelang malam, Pak Marwan sibuk nyukur warga kampung itu. Pelanggannya silih berganti. Dari anak-anak sampai orang tua, semuanya datang dengan tertib. Mereka semua sopan, senyumnya ramah, tapi ada satu hal yang bikin Pak Marwan heran. Mata mereka terlihat sayu, dan langkah mereka ringan seperti melayang. Bahkan, sebagian dari mereka jalannya seperti nggak menyentuh tanah. Tapi karena sudah capek dan fokus kerja, Pak Marwan nggak terlalu mikirin hal itu. Dia pikir mungkin memang adat di kampung ini agak berbeda. Lagi pula, mereka semua bersikap baik, nyediain makan, minum, bahkan nganterin cemilan ke pendopo tempat dia cukur. Menjelang maghrib, kepala kampung datang. Seorang pria tua berjubah lurik dan mengenakan belangkon. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam seperti tahu banyak hal. Pak Marwan, kami berterima kasih. Sudah lama kampung ini nggak kedatangan tukang cukur. Ini bayaran dari kami. Semoga berkenan. Pak Marwan dikasih buntalan kain beludru warna hitam. Pas dia buka, matanya langsung membelalak. Isinya kepingan emas kuno. Bentuknya seperti logam kerajaan zaman dulu. Berat, padat, kinclong. Pak, ini terlalu banyak, saya cuma nyukur rambut loh, kata Pak Marwan gugup. Sudah Pak, itu hak sampean. Jangan ditolak. Pak Marwan bingung, tapi dia nggak bisa nolak. Dia akhirnya pamit pulang. Si pemuda yang tadi pagi menjemputnya, kini siap nganterin balik lewat jalan setapak yang sama. Anehnya, perjalanan pulang terasa jauh lebih cepat. Dia cuma jalan sebentar, tahu-tahu udah sampai di pertigaan dekat pohon randu. Langit udah gelap. Tapi Pak Marwan merasa plong. Dia lihat buntalan emasnya lagi. Masih ada, masih berkilau. Dia mutusin istirahat sebentar di warung kecil langganannya sebelum pulang ke rumah. Tapi pas dia duduk dan pesan kopi, pemilik warungnya bingung. Sampean siapa ya Pak? Maaf, saya nggak pernah lihat sampean sebelumnya. Pak Marwan kaget, karena dia biasa ngopi di situ hampir tiap minggu. Ada yang aneh malam itu.
Tapi dia belum sadar seberapa jauh sebenarnya dia sudah pergi. Pak Marwan berdiri di depan warung itu, bingung setengah mati. Warung yang dulunya langganan dia ngopi, sekarang udah berubah total. Bentuknya masih sama, tapi catnya baru, dan ibu penjualnya bukan orang yang dia kenal. Bahkan si ibu itu ngotot bilang kalau warung ini baru buka 2 tahun terakhir. Dia makin panik pas keliling kampung. Banyak bangunan baru, beberapa jalan udah diaspal, dan tetangga-tetangga yang dulu sering dia sapa. Sekarang gak ada satupun yang kenal. Dia pulang ke rumahnya, yang lokasinya dia hafal luar kepala. Tapi pas sampai di sana, rumah itu udah ditempati orang lain. Dia gedor pintu, dan yang keluar seorang bapak-bapak muda yang langsung curiga. Maaf Pak, ini rumah saya dan keluarga. Sampean siapa? Dengan setengah ketakutan dan bingung, Pak Marwan ke balai desa. Untungnya, di sana masih ada satu petugas yang tahu nama dia. Tapi yang bikin merinding, petugas itu bilang, Pak Marwan, nama itu memang tercatat. Tapi beliau udah hilang 8 tahun lalu. Dinyatakan gak pulang-pulang waktu narik gerobak cukur. Udah dicari kemana-mana, gak ketemu. Pak Marwan terdiam. Tangannya gemetar megang buntalan kain beludru yang tadi dikasih kepala kampung. Pas dibuka lagi, emas-emas itu sekarang berubah. Jadi batu kerikil biasa, kusam dan kotor. Dia pulang ke masjid kecil dekat desa, numpang istirahat di Serambi. Malam itu, dia tidur sambil merinding dan bingung, antara percaya atau enggak, bahwa dia cuma kerja seharian. Tapi dunia di sekitarnya udah berjalan selama 8 tahun. Dan malam itu juga, suara ketukan pelan terdengar dari luar. Masih ada yang belum cukur. Boleh ikut saya sebentar lagi? Esok paginya, warga desa mulai curiga. Gerobak cukur Pak Marwan yang semalam ada di serambi masjid, sekarang udah nggak ada. Sarung yang dia pakai juga hilang, buntalan kain beludru berisi kerikil pun ikut lenyap. Orang-orang mikir, mungkin Pak Marwan pergi lagi. Tapi kali ini, gak ada yang lihat kemana dia melangkah. Gak ada jejak kaki. Gak ada suara. Seperti menghilang begitu saja, hari-hari berlalu. Warga mulai lupa. Nama Pak Marwan kembali jadi cerita lama. Tentang tukang cukur yang pernah dinyatakan hilang. Lalu tiba-tiba muncul. Lalu hilang lagi, tapi beberapa hari kemudian, muncul sosok baru. Seorang pemuda, bawa gerobak cukur yang masih mengkilap, datang ke desa Karangjati. Wajahnya ramah, semangat, dan tutur katanya sopan. Maaf Pak, Bu, saya tukang cukur keliling, baru muter daerah sini. Tapi aneh ya, saya bisa nyasar ke desa ini. Soalnya semalam saya mimpi, ketemu seorang bapak tua. Beliau bilang saya harus ke pertigaan yang ada pohon randunya. Katanya di sana banyak rezeki. Warga desa langsung saling pandang. Beberapa orang tua yang masih ingat wajah Pak Marwan, langsung berdiri. Mereka nanya ke pemuda itu, Mas, bapak-bapak tua itu pakai baju apa? Putih Pak, senyumnya ramah. Tapi matanya dalam banget. Dia cuma bilang, rezekimu ada di kampung yang gak ada di peta. Warga langsung tahu, itu bukan mimpi biasa. Itu panggilan, mereka coba cegah. Mereka bilang ke pemuda itu supaya jangan lewat jalan ke arah pohon randu. Mereka cerita soal Pak Marwan. Tapi si pemuda senyum aja, sambil bilang, Kalau saya ditunjukin jalan rezeki, masa saya nolak? Lagi pula, saya juga penasaran. Akhirnya, pagi itu juga, dia jalan ke arah timur. Tarik gerobaknya perlahan, menyusuri jalan tanah yang mulai ditumbuhi rumput liar. Dan sekali lagi, pertigaan pohon randu jadi gerbang tak kasat mata. Sejak hari itu, pemuda itu nggak pernah balik. Warga hanya bisa geleng-geleng kepala. Karena dari cerita yang beredar, siapapun tukang cukur yang lewat jalan itu,
dan nurut sama orang asing berbaju rapi. Mereka bakal dibawa masuk ke kampung yang bukan sembarang kampung. Kampung yang kelihatan damai, penduduknya ramah, penuh senyum. Tapi waktu di sana gak sama dengan waktu di dunia. Dan upahnya bukan rupiah, bukan dolar, tapi emas yang cuma bersinar di satu tempat. Di kampung gaib yang gak pernah pulangin siapapun dalam keadaan yang sama.